Sesuai dengan urutan dalil, berarti kita akan bahas huruf apa? Iya. Iya, huruf ya. Ya, huruf ya. Halaman 78 buku yang lama, buku yang baru halaman 80. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, itu 3 huruf kan berada di tempat yang sama, tapi kok keluarnya berbeda, itu alasannya apa? Kan tempatnya sama kan? Bahkan dalilnya pun sama. Wal wastu faji musyinu ya. Tapi kok keluar bunyinya berbeda, itu alasannya apa? Karena produksi mereka berbeda, produksi berbeda, hasil yang dikeluarkan pun berbeda pula. Tapi huruf ya, ya mad, ada ya mad, ada ya asli. Yang ya mad sudah kita bahas di pertemuan awal ketika kita membahas huruf apa? Huruf alif, huruf alif. Huruf ya tersebut mad berfungsi sebagai pemanjang. Maka dalilnya di situ disampaikan lagi fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin. Adapun huruf alif itu tempatnya di al-jawf, wa ukhtaha wa hi, dan dia mempunyai saudara-saudara huruf maddin, dan saudara-saudaranya itu yakni huruf alif, wa sukun, dan dia sendiri ya sukun. Ya mad itu posisinya ketika dia sukun, syarat dia menjadi mad ketika sebelumnya berharakat kasrah. Itu ya syaratnya ketika huruf ya sukun tersebut sebelumnya berharakat kasrah. Kalau misalnya huruf sebelum ya sukun itu berharakat fathah, apakah bisa ya sukun itu menjadi mad? Bisa ya, jawabannya bisa. Jika ya sukun sebelumnya fathah, bisakah dia menjadi mad? Bisa. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus bertemu dengan huruf hidup kemudian dibaca waqaf. Namanya madlin. Kalau yang ya sukun sebelumnya kasrah itu mad tabi'i, kalau yang ya sukun sebelumnya fathah kemudian dia bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf, maka menjadi madlin. Ya, saya tuliskan ya contohnya ya. Khair. Khair. Ya. Ya sukun sebelumnya berharakat fathah apa tidak? Iya. Bertemu dengan huruf hidup apa tidak? Iya. Jika ada huruf ya sukun didahului huruf yang berharakat fathah, kemudian bertemu dengan huruf hidup, kemudian dibaca waqaf berhenti, maka ya sukun ini tetap menjadi mad, hanya saja namanya madlin. Madlin. Tapi jika huruf ya sukun yang didahului harakat fathah tidak bertemu dengan huruf setelahnya, atau bertemu dengan huruf setelahnya tapi tidak dibaca waqaf, artinya dibaca nyambung, ini bukan ya mad melainkan ya lin saja. Ya lin saja. Ya. Syarat dia menjadi madlin jika ya sukun sebelumnya fathah bertemu dengan huruf hidup. Syaratnya itu menjadi madlin. Tapi jika huruf ya sukun sebelumnya fathah tidak bertemu atau bertemu dengan huruf hidup tapi dibaca wasal bersambung, maka ya statusnya di sini bukan madlin melainkan ya lin saja. Biasa disebut bacaan lin, bacaan yang lunak. Kenapa bisa dikatakan bacaan yang lunak? Karena banyak para pembaca Al-Quran yang ketika membaca khoi, ya-nya pindah menjadi hamzah.
Hamzah yang apa? Yang tashil. Ya. Yang betul mana nih? Khair. Satu khair atau khair. Khair. Nah, yang betul yang mana? Satu dua. Satu khair. 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 Yang kedua khair. Khair. Yang betul yang mana? Satu dua Prof? Dua Prof. Yang betul yang satu ya, dia lunak lembut. Kalau khoi ini miliknya hamzah. Khoi. Di awal kita pesan huruf hamzah kan ada tashil nih. Khoi sama nggak? Iya, berarti jadi hamzah tashil. Maka di sini dilarang berubah menjadi hamzah tashil. Ya-nya lunak khoi. Coba khair. Ya. Gak apa-apa. Kita belum paham teori, yang penting bacanya betul. Seperti itu ya. Huruf ya di situ sesuai dengan dalilnya. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Jangan sudah hafal dalilnya. Wa ukhtaha wahi. Dia memiliki saudara-saudari. Saudara-saudarinya huruf ya sukun itu apa saja? Ya, huruf ya sukun itu mempunyai saudara. Saudaranya alif dan juga waw sukun. Ya. Huruf maddin, yang huruf-huruf tersebut berfungsi sebagai mad, pemanjang. Pemanjang apa? Coba uraikan ketiga huruf tersebut, Ustaz Dodo. Pemanjang apa? Alif untuk siapa? Alif untuk kasroh. Alif untuk fathah. Ya sukun untuk Wawu. Kasroh. ya sukun untuk kasrah. Waw sukun untuk dhamma. Iya. Kalau dalam keterangan huruf alif itu huruf maddin lil hawa'i tantahi. Yang huruf-huruf tersebut ketika diucapkan itu berhentinya pengucapan harus sesuai dengan berhentinya nafas. Tidak boleh terlalu panjang. Contoh kata wadduha satu dengan wadduha dua, tiga wadduha. Yang betul yang mana? Iya, yang ketiga. Dia berhentinya pengucapan itu seiring dengan berhentinya nafas kita. Wadduha. Sudah selesai. Kalau ditambah wadduha, menambah huruf hamzah. Wadduha, tidak ada syarat untuk panjang melebihi 2 ketukan. Cukup wadduha, tak 2 harakat saja. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Sekarang yang ya asli. Ya asli. Coba ya antara ya asli dengan ya mad ada pertanyaan apa tidak? Harusnya ada. Yang lin ini tadi bacanya khoi. Iya, khair. Iya, khair. Lembutnya? Tidak. Yang ya lin saja, yang tidak mad lin. Oh, yang ya lin saja. Ya. Khoi. Khoi biasa. Pendek. Khoi. Dia berubah menjadi mad itu jika ada huruf setelahnya hidup. Khair dibaca waqaf. Ya. Matin ialah apabila ada ya sukun atau wawu sukun yang sebelumnya berharakat fathah kemudian bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf, maka dia menjadi madlin dengan kadar panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Namun yang lebih utama dia dibaca 6 harakat. Karena banyaknya pahalanya, maka kita pilih yang lebih utama dibaca 6 harakat. Kalau di juz aman apa? Banyak sekali ya. Banyak. 6 harakat. Yang di ujung baik madlin ataupun mad arid lis sukun itu baiknya dibaca 6 harakat. Contoh nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harakat. Bolehkah dibaca 2 harakat? Boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah cukup, boleh. Itu kan mad arid lis sukun itu boleh, itu pilihan ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita ambil keutamaan maka dibaca panjang 6 harakat.
Ya, yang lebih bagus ketika membaca Al-Fatihah, adabnya itu kita per ayat. Kalau kita mengikuti adab di dalam majlis suratul Fatihah, kenapa? Setiap ayatnya itu kan dibalas oleh Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang bercakap dengan Allah, jangan diwasal. Kalau tadi disambung terus ya, Pak? Enggak masalah. Enggak apa-apa. Adab saja. Bukan wajib ya. Ini berkaitan dengan adab saja. Itu bisa jadi diwasal karena imam itu tugasnya kan melihat jamaah dulu. Adakah jamaah yang sepuh? Sholatnya berapa banyak rakaatnya? Jika ada jamaah yang sudah sepuh kemudian kita lambatkan, kasihan jamaahnya. Ya. Dua-duanya boleh, bagus. Ada yang bertanya berkenaan dengan ya mad dengan ya asli. Kenapa ada ya mad? Kenapa ada ya asli? Kalau ya asli dan ya mad itu melibatkan rongga tenggorokan. Ya mad itu mesti melibatkan rongga tenggorokan. Sedangkan ya yang asli dia hanya tengah lidah saja. Ya, kalau kita lihat dan perhatikan gambarnya, ya yang mad itu ada dari tenggorokan tanda wifi-nya, betul nggak? Yang atas, ya mad itu yang atas. Ada dari yang warna ungu itu terlihat tanda wifi di sana, kemudian mengalir sampai ke tengah lidahnya. Ya, disambung dengan tanda wifi di tengah lidahnya di sana. Itu menunjukkan bahwa huruf ya mad itu melibatkan rongga tenggorokan, sedangkan huruf ya yang ghairu maddiyah, yang bukan mad, maka dia hanya berfokus pada tengah lidahnya saja. Terus bagaimana bunyi sukunnya huruf ya tersebut? Kalau kita perhatikan di sifatnya, huruf ya diucapkan tidak mengalirkan nafasnya. Ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dan huruf ya ini bisa berisiko, maka di sifat yang kelima itu dikatakan ismat. Ismat itu selain jauh dari tempat keluar, bisa diartikan juga dengan sulitnya pengucapan huruf tersebut. Ya. Ya sering terjadi tertukar dengan apa? Dengan zain, ya, Pak Yainal, Pak Zainal, Zainal, Pak Yainal, bayar zakat, bayar yakat, zakat, yakat. Ada seorang yang pernah salah satu murid kami di kelas sesuatu tulisan itu ingin memberi nama anaknya Azam karena susah mengucapkan zain jadi ayam. Ini betul, itu ada yang cerita di Fatimah Zahra. Ya, ayam jadinya. Ya. Maka terkadang ini ada beberapa orang yang membaca kalimat iyyaka na'budu membacanya izzaka na'budu. Beda mananya? Iya dengan izza. Ya, maka kita harus, kenapa kita harus perlu dirinci betul, kita harus tahu tempatnya, bagaimana cara keluarnya, sifatnya seperti apa, sumbernya dari mana, agar ketika membaca huruf demi huruf itu tidak keliru, sehingga tidak merusak makna yang ada dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Sukunya bagaimana huruf ya tersebut? Seperti ini. Yi. Hati-hati ya, bukan yi. Bedakan antara yi dengan yi. Beda sama? Beda ya. Kalau yi dia sudah berharokat kasrah, tapi ini tidak berharokat kasrah, melainkan sukunya saja. Yi. Yang bergerak hanya lidahnya. Tapi ketika dia sudah mendapatkan harokat kasrah, mesti ini bergerak. Yi, ya. Yi yang bergerak. Sedangkan sukunya ini tetap anteng, dia diam. Yi. Coba 1, 2, 3. Mudah insyaallah. Mudah. Saya contohkan di latihan fase tulisannya. Nah, di situ di huruf lin, di huruf ya ada 6 sifat, dan sifat yang terakhir dia lembut di dalam pengucapan. Lembut itu maksudnya seperti apa? Seperti tadi yang saya contohkan, khoi, ya,
Ya, yi, yu. Coba kita ikuti. Ya, yi, yu. Bukan ya, yi, yu. Ya, lembut ya. Ya, yi, yu. Iyyaka. Iyyaka. Ya, ditekan dulu. Iyyaka. Masya Allah, mantap.